Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi lapangan terkait isu sosial banjir di wilayah Gedebage. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek Citizen dalam mata kuliah kewarganegaraan. Pada hari ini, kami datang langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lingkungan sekitar serta mencari informasi dari masyarakat mengenai permasalahan banjir yang terjadi di daerah ini. Saat ini kami sedang menuju salah satu wilayah di Gedebage yang diketahui pernah mengalami banjir. Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Dari hasil pengamatan sementara, terlihat adanya beberapa saluran air dan area yang berpotensi menjadi titik genangan ketika curah hujan tinggi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, kami akan mencari narasumber yang mengetahui kondisi wilayah ini. Lalu, kami akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui penyebab banjir, dampak yang dirasakan masyarakat, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat memahami bahwa permasalahan banjir di Gedebage merupakan isu yang nyata dan masih menjadi perhatian masyarakat setempat. Beberapa warga yang kami temui mengaku merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Selain memengaruhi kebersihan lingkungan, tumpukan sampah ini juga dikhawatirkan dapat menghambat aliran air saat hujan turun dan berpotensi memperparah genangan maupun banjir. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait agar upaya pencegahan dan penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif. Dari pengamatan kami di lapangan, terlihat masih ada cukup banyak sampah yang menumpuk di beberapa selokan. Kondisi airnya juga terlihat keruh dan kurang bersih. Melalui kegiatan observasi ini, kami menyadari bahwa permasalahan banjir bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, kami melihat bahwa kondisi lingkungan, saluran air, curah hujan, serta perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain. Selama berada di lokasi, kami juga dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi selokan dan lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat kami lebih memahami bahwa masalah banjir tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas dan kenyamanan masyarakat sehari-hari. Kegiatan ini memberikan pengalaman yang berharga bagi kami karena dapat melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Bukan hanya mempelajarinya dari teori atau berita. Dengan turun langsung ke masyarakat, kami memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Gedebage. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat terus meningkat, serta adanya upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak dalam mengurangi resiko banjir di masa mendatang. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman dapat terwujud. Demikian observasi dan wawancara yang telah kami lakukan mengenai isu banjir di wilayah Gedebage. Dari kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai kondisi banjir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan untuk video wawancaranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Di sini kami dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung ditugaskan untuk membuat proyek Citizen. Kita mengambil isu tentang sampah sebetulnya Bu, cuman cuman kan berdampak pada banjir gitu jadinya mengakibatkan banjir. Nah di sini biasanya Bu banjir tuh
terjadi di daerah-daerah sini saja, di titik tertentu saja, atau di seluruh kampung? RW. Iya. Oh, kalau di sini mah biasanya gini teh, kalau misalnya hujannya gede, Iya. tak itu biasanya kalau hujannya gede terus nggak berlanjut. Kalau kemarin kan memang gini, habis hujan gede terus surut nih di sini ya, apa sih nyebutnya cai namanya erosi nama. Nanti hujan gede lagi, ada lagi gitu. Coba kemarin itu di RT 4 dan 5 itu karena hujannya banjirnya emang itu karena dari sapanya sendiri banjir. Oh, Kita kan dari dengan sapanya. dengan jadi sapanya selama sapanya belum surut di sini nggak akan surut. Oh. Itu sama ya RW 3 Gede Bagi yang sebelah. Iya, iya. Itu malah lebih dalam lagi. Kalau itu Iya, mah iya. hujan agak itu juga langsung banjir pasti di sana. Jadi memang kalau di sini itu gitu, kalau misalnya hujannya nggak terus-terusan sih insya Allah nggak akan banjir. Yang bikin itu kalau hujannya udah surut, hujan itu mah insya Allah pasti banjir. Memang waktu kemarin tuh di RT 4 itu, karena kan saya kan kader yang TPK nih, Iya. pendamping ngebagiin MBG juga. Nah, MBG itu dari RT 4 tuh saya udah pakai sepatu bot ya. Iya. Ini udah segini, masuk perbatasan ke RT 5 percuma pakai bot karena segini, jadi masuk ke itunya ke 4 itu Lebih memang besar. parah, memang paling parah. Di sini ada banjir, cuma di sini mah kebanyakan rembes, terus Iya. yang depannya gitu. Tapi kalau misalnya terus yang gang yang gang yang arah itu juga sama gitu. Selama yang depan yang si jalan raya itu masih banjir, otomatis di sini pasti banjir. Gitu. Oh. Jadi Berarti otomatis hampir semuanya kena dampak. Ya, cuma memang yang parah tuh sana 4 dan 5. Kalau di sini 1 2 3 ada, tapi tidak separah di sana gitu. itu kan Bu terjadi kalau misalkan di Sapannya banjir, di sini banjir. Nah kalau misalkan di daerah Sapannya nggak banjir, di sini nggak? Ya enggak juga gitu. Tambah intensitas itu tadi hujannya. Kalau hujannya terus-terusan gede, Di sini. insya Allah pasti agak deg-degan juga kan. Oh, Kalau iya. misalnya lumayan udah surut nih di depan saya Iya, juga Bu. sama gitu. Kalau itu bisa nggak sampai ke rumah sih, ke teras. Tapi kalau udah surut, hujan gede lagi, deg-degan lagi pasti gitu lagi gitu. Bu kalau misalkan terjadi banjir nih ya di sini Bu, itu tuh suka ada relawan gitu yang Ada kan itu dari apa ya kayak kemarin mah ada yang penyedotan. ya Ya, pompanisasi Iya, itu dari BPBD kalau nggak salah itu. Kemudian mereka nyiapin kalau dari Tirta Wening mah penampungan air bersih Iya. gitu ya. Salah satunya itu kalau dari Puskesmas Darwati mah posko kesehatan. Tempatnya di yang bisa saya posyandu di situ. Kemudian paling ya itu aja sih saya yang selama ini mah yang saya tahu ya, yang kemarin mah itu sama itu bantuan dapur umum dari PKK kelurahan. Mandiri. ada Jadi dapur mereka umum. dikasih Iya. waktu pas bulan April mah dikasihnya teh 3 hari kalau nggak salah 16, 17, 18. Jadi kita tuh masak ibu-ibu PKK inti tapi ya Iya. termasuk saya juga karena kan saya juga masuk ke inti masak itu selama 3 hari. Tapi biasanya yang terdampak banjir di sini itu RW 6, RW 5, RW 4 nggak semua, sebagian kalau nggak salah RT sana sama 5 juga sebagian. Oh sama RW 12 Bandung Inten tahu yang di situ. Nah itu sama termasuk terdampak itu malah sampai kan pakai perahu. Kalau ke sana ke masuk berarti kan lumayan Iya, gitu. besar. Gitu. Jadi kalau kemarin mah bantuan dapur umum itu ya untuk itu RW 4, 5 dengan 6. RW 12 mah kayaknya enggak ya, atau mungkin dikasih juga sih, kurang tahu. Saya mah taunya RW saya aja, cuma 45 iya, ada iya. gitu. cuman banjirnya mah Ya, tahu gitu. Cuma yang Pak suka di RW di Kelurahan Darwati itu 3, 4, 5, 12. 4, 5, 6, 12. 12. Itu selalu pasti Empat kalau pun nggak semuanya enggak, gitu. kalau nggak salah yang seberang sana kalau nggak salah belakang kelurahan malah RW 4 mah di situ. Kalau RW 5 nggak tahu RW berapa ya, pokoknya ada 2 RT kalau nggak salah yang kena itu terdampak. Menurut Ibu, seberapa besar masalah pengelolaan sampah di sini terhadap penyumbatan? Masalah sampah memang jadi kita kan dari kelurahan itu kan memang ada program untuk memilah sampah ya. Iya. Tapi kan memang kan kalau namanya sampah itu balik lagi sama warga. Iya. Kayak menurut kita sebagai RT atau RT RW itu pengurus udah mengasih info bahwa Bu harus dipilah sekarang. Kan sekarang juga ada program gas lah, petugas pemilah sampah itu juga ada gitu. Jadi itu mah mereka tuh satu hari itu harus mengumpulkan 25 kilo sampah basah. Ada petugasnya di RW masing-masing. Itu mah yang kalau nggak salah di kelurahannya yang petugas-petugasnya gitu. Udah diinformasikan ke warga juga.
tapi yang namanya warga teh nya Iya. kadang dipilah, kadang enggak. Kita juga kan nggak bisa maksa ibu harus pilah, kan nggak bisa Iya. juga ya. Kecuali kalau mungkin kalau kita kemarin ada pendataan yang pemilahan sampah itu di kita itu dia juga dikira-kira ya teh, soalnya Iya, nggak bisa semuanya gitu. Ada sekitar yang dipilah teh mungkin 80-an kakak lah dari hampir 300 kakaknya hampir 300 RW 6 ya, kakaknya itu sekitar 385 kakak di sini. Tapi ya itu tadi dipilahnya itu ya nggak semua, karena kita Iya. juga nggak bisa itunya udah dikasih tahu udah Iya, ya betul. dari pengurus dari apa ya, baik lagi kan ke orangnya masing-masing ya. Jadi memang penting sih sebetulnya mah ya gitu. Cuma ya gitu kalau udah baju gini baru ribut, padahal dasarnya masalah sendiri. Iya. Iya. Jadi, menurut Ibu gimana cara membangun kesadaran warga gitu biar Oh, antisipasi? maunya gitu Iya. ya itu pertama udah jelas, kita udah jelas ngasih contoh ya, bahwa kan kadang orang tuh suka ngerti bun dipilihnya tuh gimana gitu ya. Iya maksudnya tuh kalau yang botol-botol, terus kalau yang kertas-kertas, terus kalau yang sampah basah gitu kan. Memang mereka tuh kadang suka gini, sudah dipilah, tapi kadang kan dulu tuh ada petugas untuk magot tuh teh di RW 9 namanya teh magot. Itu teh ngambilin, tapi ya itu nggak itu mereka ada jadwalnya, jadi nggak semua RW bisa diambil kok selama itu. Soalnya terbatas juga ya, Ya Bu. gitu, nggak. Terus kemarin juga magot itu kan ada di RW 9, tapi itu juga di demo sama warga yang kelurahan sebelahnya gitu. Kamu mungkin bau ya magot, Iya, tahu kan magot? iya. Nah itu Iya. sampahnya itu gitu maksudnya tuh, makanya nggak tahu tak magot tuh apa masih berjalan apa nggak tahu. Sekarang mah fokusnya itu ke gas lah, petugas pemilah sampah sekarang mah lagi di itunya teh. Iya, iya, Bu. Ibu kan sekarang tuh media sosial tuh lagi Oh iya naik-naiknya ya, betul. Bu. Heeh. Terus saya juga sebetulnya tahu daerah sini Mm-mm. banjir tuh karena media Oh, iya, sosial betul. gitu ya, Iya. karena FYP tuh banjir di Uh-uh. Darwati katanya Iya, gitu. betul. Nah, menurut Ibu selain apa sih biar kita tuh kayak apa ya membangun pemerintah tuh buat ini loh urusin Oh, daerah kita daerahnya. gitu ya. Soalnya kan Uh-uh. daerah kita tuh enggak semua yang yang dirawat, bukan dirawat, di apa sih? Ya Allah, Bu, maaf. Apa pada tenang aja. Nah, yang dikelola sama pemerintah tuh kadang daerah-daerah yang kota gitu, Bu, Ya, yang terpencil betul. tuh kadang Nah, memang kan model Pak RW ya udah pengajuan kayak model yang itunya banyak kan di belokan, pas belokan depan Iya. itu udah pengajuan tentang saluran apa irigasi kayak gitu. Tapi semuanya itu selalu kembali ke dana di atasnya Iya, itu. iya, Bu. Jadi kita tuh udah berapa maksudnya udah dari kemana-mana tuh udah ngajuin gitu ya. Apalagi kan kita ada musrenbang, ada apa gitu ya. Gitu. Tapi ya itu lagi kembali lagi ke dana itu yang di atasnya itu tidak ada, maksudnya dananya mungkin belum ada mungkin gitu, untuk perbaikan sebagainya. Jadi kan bingung juga ya kita, sedangkan apa-apa sekarang butuh dana. Seperti warga yang RT 2 di belakang itu teh ada dia itu perbatasan antara RW 6 sama temboknya itu dengan perumahan RW 12. Nah, itu teh ada selokan itu juga dia minta dibangunkan kayak semacam jembatan. Jadi katanya kalau ada kotoran dari itu kan kita tuh ujungnya mulai dari sana teh dari RW 3, 4, 5, tapi semua sampah itu terakhirnya di RW 6 itu tuh udah disesek gitu ya. Iya. Tapi tetap gue sampahnya namanya itu ke bawah gitu ya. Iya. Minta dibangunkan jembatan aja katanya, nanti tinggal dikeruk. Mohon Bapak ada atur. Emang gampang ngomong mah. Iya. Itu dananya ada nggak dari atasnya? Kecuali Iya. kalau mau swadaya warga mah enggak. Tapi Iya. kan yang namanya warga juga mau nggak juga. Kemudian udah ngajuin ke pemerintah, pemerintah dananya nggak ada, mana kan itu dia bisa diajuin, cuma tidak tahu terrealisasinya kapan gitu. Iya sih, susah juga ya, Bu. Ya, karena semua tuh kadang suka kembali ke ya gitu memang dana. balik Mungkin ke- karena emang bukan daerah ini aja mungkin ya, ya yang mungkin minta jadi itu tuh. lebih ke yang itu banget gitu. Iya, Mungkin memang ini yang juga sama membutuhkan. terdampak, tapi mungkin ada yang lebih parah mungkin seperti itu. iya. Ya nggak tahu ya, pemerintah ada ya gitulah oke. Aduh. Nih, Ibu mau tanya lagi. Kalau misalkan Ibu sebagai warga yang mungkin masyarakat yang pastinya akan didengar sama pemerintah, Ibu bakalan mengusulkan kebijakan yang seperti apa untuk keamanan, kenyamanan warga Ibu sendiri? Ke pemerintahnya Iya. misalnya. Oh ya paling ya itu tadi udah jelas perbaikan jalan, selokan kayak gitu kan.
sebenarnya mah kemarin juga kita waktu pas banjir itu alhamdulillah ya ada ada kunjungan kan dari Pak Wali Kota kalau nggak salah ke sini tuh ada Pak, karena ada paparannya. Karena kan dengan RW 3 Gede Bage yang seberang. Cuma memang nggak lama. Memang itu waktu pas kita ada pas Bapak itu datang teh Pak Wali Kota mah Pak RW nggak mau mendampingi karena sakit. Saya juga sama sakit teh waktu itu ya. Kita tepar dulu. Gitu. Jadi mungkin itu mah langsung aja mungkin warga penyampaian ke Pak Waranya. Tapi memang nggak lama juga. Soalnya mendekati maghrib kalau nggak salah itu. Jam 5-an lah ke sini. Gitu. Ya mungkin itu perbaikan saluran udah jelas itu makanya dari warga ke pemerintahan gitu. Mungkin Bu jika misalkan alasannya tuh di atasnya juga nggak ada anggaran Ya, gitu ya sudah Bu. jelas. Nah, apa sih solusi yang mungkin Ibu bakal lakuin gitu di Kalau kemarin mah di sini tuh ada ini teh ada namanya itu motah ya. Jadi tahu motah tahu singkatannya tuh apa ya dasarnya itu pengurus motah itu jadi sampah-sampah dari warga, tapi nggak semua warga ya, dikumpulkan. Jadi ada semacam alat jadi dipanasin apa di apa ya. Jadi tapi dia ada adiknya ada berapa itu nggak boleh lebih dari 1.000 karena kalau misalnya lebih dari 1.000 dipanaskan itu alatnya akan rusak. Namanya itu mota sih katanya mota lah pokoknya nyebutnya ada di tempatnya kebetulan di sini di RW 6 di sini iya mota itu di situ pengurusnya namanya Pak Ujang suami saya mau berdaharanya gitu Pak RW-nya ada organisasinya gitu Bu. Cuma nggak tahu sih kemana dengar mota juga nggak tahu dilanjut karena itu katanya mah polusi udara pada yang ini ke polusi udaranya. Saya kan nanya ke warga RT 4 ya. Kebetulan kata saya emang itu ya Bu kadang suka tercium tapi ya memang nggak ini banget ya memang tercium pasti ada ya mungkin salah satunya itu kan kita pakai mota terus itu tapi ya kembali lagi ke masyarakatnya sih ya sebetulnya mah susah ya warga tuh udah dibilangin ini nih lah nggak lagi kayak misalnya sampah juga kan anak-anak kecil kalau yang lewat gitu jangan bawa sembarangan iya kita nggak ada mah itu lagi kan ini kalau sampah tempat sampah mah ada kan Ibu kalau untuk rencana kedepannya untuk mengurangi volume sampah yang menyebabkan banjir itu bagaimana? Ya itu kemarin itu kan sudah diitukan petugas gaslah itu ya sebutnya petugas gaslah teh petugas pemilah sampah ya paling itu teh kemudian kan di sini kan kalau sampah itu kan ada jadwalnya per RT tuh diambilnya hari apa jadi nggak satu hari itu teh semua RT enggak seperti sini RT 3 diambilnya tuh setiap hari Selasa kalau nggak salah terus kalau RT 2 karena kakaknya banyak itu diambilnya seminggu itu 2 kali kalau nggak salah gitu. Bertahap gitu ya bertahap jadi nggak dalam satu hari itu satu RW enggak karena tempat pembuangan sampah yang di sana yang di Silinggit itu ada jadwalnya juga kesananya misalnya hari ini RW berapa gitu jadi nggak bisa semuanya di sana nggak bisa ya paling itu mungkin udah jelas pembagian jadwal ya ngambil sampah itu terus yang gaslah itu mah udah jelas ada petugasnya nah itu mah saya belum yang bisa ngambil sampah sih cuma dia hari apanya saya kurang hafal gitu ada ya paling gitu kan yang solusinya untuk sementara mah gitu yang di bawah ya khususnya yang di bawah yang kita memang langsung berhadapan sama warga. Bu kalau misalkan untuk masalah warganya sendiri itu disiplin kabut terhadap sampah itu atau masih ada yang ada aja sih gitu. Yang gini kan namanya kesadaran warga ya kita juga itu lagi baik lagi kan ke SDM orang gitu kalau misalnya memang kita sadar bahwa sampah itu harus kayak menurut saya udah dipilah cuma memang saya tidak mengolah karena kan nggak tahu gitu ya kalau misalnya saya mah jadi saya mah kalau di yang sampah basah ada di dapur yang di sini mah yang botol yang kertas gitu jadi sudah dipilah tapi kan tidak semua sama seperti saya gitu ya balik lagi ke mungkin ke SDM ya masing-masing susah juga mengontrol semua. Ya paling kalau misalnya kita ngelihat nih itu jangan paling gitu kan kita kadang kan orang itu suka ada yang nggak mau di singgung gitu mau teh. Ayo mungkin sesama ini mah nggak kan kalau yang udah sepuh gitu Bu jadi itu ya kalau dia nerima lah kalau enggak malah jadi ngambek kan jadi repot. Iya banyak orang yang problematik juga. Nggak bisa. Dan mungkin Bu yang sementara gitu aja. Ini aja teh kalau misalnya memang nanti mau wawancara langsung ke warga, catat aja ngasih tahu Bu, saya mau itu nanti saya hubungi si kadernya bisa nggak nemenin gitu maksudnya. Jadi biar jangan kan saya kan nggak tahu nih teteh datangnya hari apa.
Jadi kalau misalnya kadernya itu tolong temenin, ada mahasiswa misalnya nanti sama dia temenin gitu. Jadi gini teh, soalnya kan warga itu gini, kalau sama orang yang tidak hafal, yang pengalaman bisa ditolak. Iya. Kayak mulai saya kan kalau pendataan, kalau saya terjun langsung ya gampang cepet gitu karena saya istri Pak RW. Iya. Tapi kalau misalnya yang lain nggak diantar, misalnya kayak kemarin ada sensus ketenaga kerjaan, kan saya nganter kebetulan yang di sensus itu hanya RT 3 di saya punya datanya semua, saya anterin. Terus Bun ada apa? Enggak, ini hanya sensus aja. Oh ya cukup, oh ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau yang orang lain di luar yang kita nggak kenal tuh kadang suka nggak mau gitu, bisa hamurun bisi gitu. Kalau misalnya diantar sama kader kan paling tidak udah sama, kebetulan kader itu dulunya Bu RT, memang Bu RT perempuan, jadi udah kenal. Jadi tetap juga kalau misalnya kemarin ada si saya tuh enak, udah berarti udah mengetahui gitu kan, intinya kan gitu ya, udah mengetahui RT-nya ada, berarti ke Bunda juga pasti udah hafal. Aisyah bernama gitu. Kalau misalnya memang nanti mau terjun langsung, kasih tahu Bu, saya hari ini misal mau datang ke RT 4, nanti saya hubungi ke kadernya. Bisi kadernya lagi nggak di rumah, bisi gitu. Jadi mereka juga nggak tahu ya, gitu kan. Kadang bisi saya juga lagi nggak. Kalau misalnya saya lagi nggak ada kegiatan, insya Allah saya yang anter bisi. Tapi saya takutnya bentrok ada kegiatan di kelurahan gitu aja. Kalau itu saya pasti anter ya. Itu catat aja nomor saya teh di bisi, nanti mau nginfoin bahwa kira-kira kapan dalam waktu dekat ini nggak? Mungkin besok antara besok. Besok jam berapa nanti saya infoin ke kadernya. Zuhur paling Bu. Paling udah zuhur ya. Iya. Kita nunggu beres kelas. Soalnya besok teh saya teh ada jadi mau ini kan lomba, jadi mau ada binwil dari kecamatan. Kan pemeriksaan lombanya kan buat tingkat kota soalnya. Jadi diperiksa lagi dari kita kecamatan dulu. Nah, mudah-mudahan besok yang kadernya nggak itu, kalau misalnya nggak ada kader ke Ibu RT-nya saya kasih tahunya, jadi nanti biar diatur sama Ibu RT-nya. Kan mungkin yang lebih tahu wilayah ya, saya mungkin hafal tapi kan nggak semuanya saya tahu. Kalau RT-nya mah insya Allah nanti kalau misalnya ada info itu dikasih tahu, kalau nggak ke kader saya, kalau nggak bisa ya ke istrinya Pak RT, karena Pak RT mah lagi nggak di sini, kerja di Jakarta, jadi di sini istrinya. Tadi juga ada RT. Cuman RT berapanya kurang? Yang tinggi yang enggak, RT 2 itu. Jadi 45 di sana, 1 2 3 di sini teh. Ini RT 3. Masjid itu masuknya RT 2. Kalau yang RT 6 itu di mana, Bu? Kalau RW 6 enggak ada, cuma sampai 5. RT-nya 1 sampai 5, 4 5 di sana, 1 2 3 deretan sini. Oh iya. Ya. Udah mungkin segitu ya, Bu. Boleh catat kan nomor saya nanti miss call aja. 0813 2263 4279 sama Bu Feby aja. Bu, saya mau datang, nanti saya tinggal ngubungin. Teh mau ada mahasiswa ini ke sana, tolong dibantu. Bisi saya belum pulang dari kelurahan. Itu ya. Oke. Udah cukup. Udah cukup Ibu untuk pertanyaan. Terima kasih banyak ya sama-sama. Ibu. Maaf mengganggu waktu istirahatnya, waktu kerjanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan baru buat kami gitu. Nanti kita mahasiswa membuat kebijakan yang mungkin bisa didengar gitu. Nanti paling besok diinfokan aja ke sama Bunda aja bahwa ada mahasiswa tapi memang tidak ada. Jadi nggak, kenapa misalnya tanya kenapa nggak lapor ke kelurahan, nanti dijelasin sama Bunda di kelurahannya ya. Itu ya. Banyak ya Ibu. Makasih. Ayo mangga. Makasih ya Ibu. Ya, sami-sami teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mas Angga dari UIN Sunan Gunung Jati semester 2. Di sini kita bertemu bersama teman saya yaitu Muhammad Ate 15 SPI di jurusan Sosiologi. Kita berdua gitu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Boleh nama tanya. Baik, di sini saya ingin mewawancara Ibu tentang banjir. Pertama yaitu kapan terakhir sih Bu di daerah sini tuh terjadi banjir? Kemarin tanggal berapa? Hari Jumat. Terus di titik mana sih banjir yang paling parah? Di ini yang maksudnya Gede Bage ini ya. Ya. RW 3. Jadi ini muntahan dari RW 3. Kalau RW 3 gede, otomatis kan ngalir dari jalan ke sini. Terus mengapa sih bisa di daerah situ terjadi banjir? Kayaknya mah nggak ada pembuangan.
Oke. Terus bagaimana kondisi kebersihan seperti bau dan sanitasi di rumah serta lingkungan itu? Ya alhamdulillah kalau itunya ya masih bisa diatasi ya sama warga. Kalau pas kayak sampah-sampah itu habis pasca banjir gitu kan masih ada kan, ada gober juga ada gitu kan, kadang disediain dari kecamatan jadi bantu semua. Oh. Apakah gitu Bu ya, anggota keluarga Ibu gitu pernah mengalami masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare atau DBD akibat yang terjadi banjir kemarin Ibu? Kalau keluarga ibu mah alhamdulillah cuma lencang. Oh, iya. Jadi Ibu selanjutnya bagaimana gitu Bu menyikapi dari penyakit ini Bu, antisipasi Ibu bagaimana dari penyakit ini? Ya gimana ya, seharusnya mah pengennya mah ada pembuangan aja. Soalnya di sini nggak ada pembuangan air. Iya, dilihat dari itunya. Ini ada ya kemarin kan langsung digali tuh yang lapangan itu Siringit. Oh, iya. Sedangkan kan Siringit sekarang mau dibangun. Oh iya. Buat tahun depan mah udah nggak ada, Iya. udah nggak ada banget gitu. Terus selanjutnya ada bagaimana sih banjir ini mempengaruhi gitu rasa aman warga di dalam rumah? Apakah ada kekhawatiran Ibu dari rumah gitu, misalkan rumahnya menjadi rusak atau Ya, barang-barang berharga pasti. hilang? Iya pasti. Iya. Dengan ancaman ini juga Bu, berarti ancaman makhluk makhluk. Iya kayak Ancaman ular, ya. kemarin kan banyak ular. Ya dari sana kan, dari Siringit kan itu kayak udah kayak hutan kan sebelah sananya. Oh, iya. Pas kemarin banjir banyak ular. Terus menurut Ibu gitu ya, seharusnya masyarakat itu harus seperti apa dalam pengolahan sampah gitu? Ya buat penanggulangan sampah mah ya buang sampah pada tempatnya, biasa. Pengennya mah diberesin. Tapi dah alhamdulillah sih kalau sampah di sini ya udah ada pengapresan dikasih kan dari ini, jadi udah aman sih kalau sampah mah biasanya. Cuman ini aja banjir. Oh, iya, Banjirnya banjir. bukan dari sampah kalau ini. Iya. Satu dari buangan sebelah gitu ya, dari Gede Bage. Terus keduanya nggak ada pembuangan. Iya sih. Aliran pembuangannya nggak ada. Ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir gitu ya Bu ya. Ya. Menurut Bapak atau Ibu kebijakan apa gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk daerah yang terkena banjir gitu? Ya, kalau buat RW 6 nih ya khusus ya, RW 6, RW 5 mungkin yang kena dampak kemarin itu ya minta ya gimana ya, buat pembuangan aja itu aja. Buat pembuangan di daerah sini yang Oh, ini ya. itu aja. Soalnya kalau masalah sampah udah seminggu sekali juga udah ada pemeriksaan. Oh, yang kata Ibu kemarin, yang kata Bu siapa ya kemarin tuh yang bilangnya ada pemeriksaan pengolahan sampah gitu ya Bu ya? Iya, udah ada gitu ya. penggilingannya. Ada satgasnya gitu ya? Bu? Iya, udah ada. Udah ada. Baik, segitu saja mungkin ya Bu ya pertanyaannya tadi saya. Mungkin mohon maaf Ibu kalau ada salah Iya, kata nggak apa-apa. ya. Terima kasih juga Ibu udah Iya. meluangkan waktunya gitu untuk hari ini gitu. Sekian dari saya dan Dimas. Ya. Terima kasih Ibu. Perkenalkan kami dari Universitas UIN Jati. Kami di sini mau mewawancarai Bapak tentang perihal banjir. Perkenalkan, nama saya Jibril Muhammad Asidik dan Mas saya. Izin bertanya ya Pak, kapan terakhir kali di daerah ini teh banjir dan titik banjir mana saja yang paling parah? Banjir ini sendiri RT 5. Soalnya tadi tuh Kak, bisa nama Gede Bage, namanya Gede Bage pada itu jadi cari nomornya itu di paling wetan. Paling wetannya paling soal namanya jebol tanggulnya itu Adipura kulit jebol walungan saya ada ageng upami hujan-hujan biasa ageng tapi turun di
Terakhir banjir di sini teh kapan ya Pak? Kemarin Oh kemarin baru. iya, baru surutnya 4 hari, 2 hari banjir, surut, nambah surut, bekas. Lanjut. Kira-kira menurut Bapak di daerah sini teh mengalami banjir teh kenapa? Akibat nama pembuangan saya nih, pembuangan ke apa tutup itu kereta api. Oh. Jadi pembuangan pas iya apa itu nih tihang, jadi pas tihang jadi dibelokkan jadi sedikit tihang sana pembuangan air gorong-gorong belokkan ke sini gitu dibelokkan. Terus bagaimana kondisi kebersihan dari bau dan sanitasi rumah serta lingkungan saat ini? Saat banjir terjadi atau sesudah banjir, apakah hak Bapak sebagai warga di sini untuk tinggal di lingkungan yang sehat telah hilang? Kebersihannya kalau sama ada yang ambil kebersihannya gini aja nih bekas ini. Tapi Bapak merasa terugikan tidak? Ya merugikan aktivitas. Iya ya, Iya. jadi terganggu, Iya. terhambat. Apakah menurut Bapak atau keluarga Bapak mengalami masalah kesehatan atau tidak? Masalah kesehatannya itu seperti DBD atau Ya enggak. Aman semuanya. Terus bagaimana banjir ini mempengaruhi rasa aman keluarga Bapak? Ya enggak lah kalau banjir. Enggak ya? Oh, rasa aman ya. Terus apakah ada kekhawatiran rumah menjadi rusak atau tidak? Ya, Barang-barang kekhawatiran. Ya. Tapi enggak masuk ke rumah. Berarti Pas. Jadi gak sampai masuk ya? terus menurut Bapak seharusnya masyarakat harus seperti apa dalam menangani banjir atau seperti pengelolaan sampah? Kalau sampah ya ada yang ngambil. Kalau lagi banjir enggak ada. Ya, Gak ada ya? enggak ada. Iya. Terus menurut Bapak bagaimana sih kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat juga? Ya kalau itu menurut saya ya harus ada pembuangan ke sebelah barat. Iya harus ada selokan ada ke sebelah sana sungai seharusnya karena air dari sebelah timur datangnya. Jadi kalau hujan misalkan kita kalau nggak hujan air ke sana ke timur arah timur, kalau hujan balik. Iya. Kalau surut nggak berhenti balik lagi. Jadi Itu aja. pembuangannya Bolak-balik gitu. ya nggak ngalir seterusnya. Seharusnya itu ada Airnya itu satu arah gitu. ya satu arah, harusnya ada pembuangan ke sungai. Berarti ke arah baratnya itu nggak Iya. ada. Nggak ada. Kalau di sini kan RW 2, RW 3, RW 4, RW 5 ke sini pembuangannya. Itu semuanya berarti semua pembuangannya ke sini. Jadi nggak ada pembuangan ke sana. Malik ya airnya. Iya. Itu ada waktu itu udah ngomong ke lurah waktu banjir, Pak ini harus pembuangannya ke sana ke sungai dibalikan, harus buat jalur, harus buat jalur lagi. Ini katanya harus ke Pak Dedi. Seharusnya lurah itu ke camat wali kota ya. Iya. Iya. Dia mah harus ke Pak Dedi sini tidurannya Berarti dari kelurahan itu gak ada yang mau ngebantu gitu soal ngasih solusi gitu. nggak ada jawaban gitu. Waktu udah banjir waktu sekarang yang kedua kalinya banjir. Yang pertama itu Kalau yang pertama itu dari bulan berapa? Atau masih ke bulan kemarin gitu? kalau April tanggal 6 banjir. Oh, pas hujan besar itu ya Pak?
apalagi boleh? Udah. Cukup sekian dari Kami kami dan Bapak. Nama Bapak siapa ya? Yang Iya. Nggak apa-apa ini direkam ya Pak? ya nggak apa-apa lah ya. Banyak lah mahasiswa ke sana waktu ya, kemudian apa ya, ada suka ke sekolah itu ke SLB, iya. mengajar di SLB. Banyak udah aku ini tuh. Ada. Makasih banyak ya Pak sudah mau diwawancarai. Maaf mengganggu waktunya. Enggak lagi mau. Makasih ya Pak. Makasih banyak ya Iya, Pak. Cak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih kepada narasumber dan semua pihak yang telah membantu. Sampai jumpa dan terima kasih.